Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberikan kelancaran. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang gerak vertikal. Di dalam gerak vertikal ada 3 macam, yaitu GVA, GVB, dan GJB. GVA adalah gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah dan juga gerak jatuh bebas. Nah, apa itu gerak vertikal? Gerak vertikal adalah gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke bawah atau ke atas dengan percepatan awal tertentu. Gerak vertikal memiliki percepatan konstan atau tetap yang nilainya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilemparkan tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Kecepatan awal yang kalian berikan pada benda saat dilempar vertikal ke atas akan berpengaruh pada tinggi maksimum yang dapat diraih benda tersebut. Gerak vertikal menjauhi pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah percepatan gravitasi. Nah, di sini ada ilustrasi. Contohnya bola, anggap saja ini bola tenis. Nah, bola ini memiliki kecepatan 0 lalu dilemparkan vertikal ke atas dengan posisi maksimum, yaitu kecepatannya sama dengan 0. Nah, percepatan di sini kita ganti dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, di dalam rumus gerak vertikal ke atas, sebenarnya ini adalah rumus GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, contohnya Vt sama dengan V0 plus minus A dikalikan T. Di dalam gerak vertikal ke atas, Vt sama dengan V0 dikurangi G kalikan T. Mengapa minus di sini? Karena ini merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, jadi nilainya pasti negatif. Selanjutnya Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 dikalikan A dikalikan S. Menjadi Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 dikalikan G dikalikan H. Mengapa di sini A-nya diganti menjadi G? Karena percepatannya di sini yang dipakai yaitu percepatan gravitasi bumi. Nah, S sama dengan V0 dikalikan T plus minus setengah A T kuadrat menjadi H sama dengan V0 T kali setengah GT kuadrat. Keterangannya, G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per second kuadrat. H adalah ketinggian benda, satuannya meter. T adalah waktu, satuannya S. V0 adalah kecepatan awal benda, satuannya meter per second. Vt adalah kecepatan pada saat T, itu satuannya meter per second. Nah, saat mencapai H maksimum maka Vt sama dengan 0, yang seperti tadi ya di dalam ilustrasi. Kita lanjut. Contoh soal. Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per second. Jika dianggap lintasannya lurus, tentukan ketinggian maksimum yang dicapai benda. B. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, di sini V0-nya kita sudah ketahui yaitu 10 meter per second. Nah, dan yang ditanyakan yaitu H maksimum. Nah, kita pakai rumus
Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 kali G kali H. Nah, Vt kuadratnya yaitu di sini dituliskan 0 sama dengan 10 kuadrat dikurangi 2 dikalikan 10 gravitasinya dikalikan H maksimum. 20 dikali H max sama dengan 100. H max sama dengan 100 per 20 sama dengan 5 meter. Nah, yang B-nya, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, kita pakai rumus Vt sama dengan V0 dikurangi G kalikan T. Vt-nya 0 sama dengan 10 dikurangi 10 dikalikan T. 10T sama dengan 10, T sama dengan 1 second. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak benda yang tegak lurus ke bawah dengan kecepatan awal yang juga tertentu. V0 bukan sama dengan 0. Sebab adanya gaya gravitasi bumi, maka gerakan tersebut akan semakin cepat. A sama dengan G. Nah, gerak vertikal menuju bumi yang memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, di sini kan ada ilustrasi tentang bola yang dijatuhkan dari atas dengan tegak lurus atau vertikal. Nah, maka bola itu kecepatannya akan semakin bertambah. Nah, H diukur dari titik benda mulai jatuh. Nah, jadi jaraknya diukur dari titik benda yang semula dijatuhkan atau mulai jatuhnya benda. Nah, ciri-ciri GVB memiliki lintasan garis lurus vertikal atau sumbu Y. Kedua, bergerak dari suatu ketinggian menuju ke bawah atau titik terendah. Yang ketiga, adanya kecepatan awal. Yang keempat, semakin lama kecepatan benda, semakin meningkat sebelum akhirnya terhenti oleh permukaan. Nah, yang terakhir, karena dipengaruhi gravitasi, maka percepatan yang dipakai adalah percepatan gravitasi yang nilainya positif. Karena di sini yang kita pakai yaitu GLBB dipercepat. Nah, rumusnya GLBB yang semulanya Vt sama dengan V0 plus minus A kali T, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2A kalikan S, dan S sama dengan V0 kali T plus minus setengah A T kuadrat. Jadi Vt sama dengan V0 plus G kalikan T, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH, H sama dengan V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, keterangannya ada di sini ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang contoh soal. Nah, pada ketinggian 60 meter, sebuah benda bergerak secara vertikal ke bawah. Jika diberikan kecepatan awal sebesar 10 meter per second, berapakah kecepatan benda pada saat ketinggian 20 meter di atas tanah? Nah, kita pakai rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali G dikali H. Nah, Vt kuadrat yang dicari kita adalah Vt kuadrat. V0 kuadratnya sudah diketahui yaitu 10 pangkat 2 ditambah 2 dikalikan percepatan gravitasi bumi yaitu 10 dikalikan 60 dikurangi 20. Nah, Vt kuadrat sama dengan 100 ditambah 800. Vt kuadrat sama dengan 900 meter per second. Jadi kecepatan benda tersebut pada ketinggian 20 meter adalah sebesar 900 meter per second. Nah, yang terakhir, gerak jatuh bebas atau GJB. Nah, tahukah kamu gerak jatuh bebas pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Galileo Galilei. Ia berpendapat bahwa semua benda, baik berat maupun ringan, akan jatuh dengan percepatan konstan
yang sama jika tidak ada udara atau hambatan lainnya. Gerak jatuh bebas. Apa itu gerak jatuh bebas? Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal v0 sama dengan 0. Jika selama benda itu jauh jatuh hambatan udara diabaikan, maka percepatan konstan atau tetap dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Selain itu, waktu yang dibutuhkan benda saat jatuh tidak bergantung pada masanya, tetapi bergantung pada ketinggiannya. Nah, ternyata fenomena apel jatuh tidak hanya memberitahu kita tentang teori gravitasi saja, tapi juga sebagai salah satu contoh dari gerak jatuh bebas. Hal ini dikarenakan apel yang semula keadaannya diam, kemudian lepas sendiri dari tangkainya dan jatuh ke tanah karena adanya gravitasi bumi yang bekerja pada apel, seperti gambar di samping ini. Nah, ciri-ciri gerak jatuh bebas. Pertama, benda jatuh dari ketinggian tertentu di atas permukaan tanah. Tentunya benda itu melayang di udara dan tidak bermula dari permukaan tanah. Yang kedua, gerak benda dalam arah vertikal dan lintasan berupa garis lurus. Contohnya saja apel yang jatuh dari tangkainya tanpa ada terganggu oleh angin apapun. Kecepatan yang ketiga, kecepatan awal benda sama dengan 0, v0 sama dengan 0. Nah, yang keempat, perpindahan benda dalam arah vertikal. Yang terakhir, percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi bumi, sama seperti yang tadi ya. Selanjutnya kita dalam rumus nih, rumus GVB. Nah, Vt sama dengan V0 plus GT. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. H sama dengan V0T tambah plus GT kuadrat. Nah, di dalam gerak jatuh bebas, karena kecepatan awal tidak adanya kecepatan awal, nah, jadi kita menuliskannya Vt sama dengan G dikalikan T. Vt kuadrat sama dengan 2GH dan H sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi lebih simpel kan ya. Nah, keterangannya ada di samping. Lanjut saja pada contoh soal. Sebuah batu dijatuhkan dari puncak menara yang tingginya 40 meter di atas tanah. Jika gravitasi sama dengan 10 meter dikalikan S pangkat min 2, maka kecepatan batu saat menyentuh tanah adalah A 20 akar 2 meter kali 2 meter kali S pangkat min 1, B 30 akar 2 meter kali S pangkat min 1, C 40 akar 2 meter kali S pangkat min 1, D 50 akar 2 meter 50 akar 2 meter kali S pangkat min 1. Pembahasannya. Nah, kita pakai rumus yang Vt kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. Nah, di situ kita sudah mengetahui tingginya menara, tinggi puncak menara yaitu sebesar 40 meter. Nah, H-nya yaitu sebesar 40 meter. Nah, kita masukkan Vt sama dengan akar 2 kali G kali H. Vt sama dengan 2 dikalikan 10 dikalikan 40 diakarkan. Nah, Vt sama dengan akar 800. Vt sama dengan akar 400 dikalikan 2. Nah, Vt sama dengan 20 akar 2 meter per second. Nah, coba kalian setelah memahami penjelasan tersebut, kita coba nih mengerjakan tugas. Nah,
Tugas ini minggu depan ketika luring kita bahas bersama-sama ya. Nah, tugasnya yaitu yang pertama, sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 65 meter per second. Jika dianggap lintasannya lurus, tentukan A. Ketinggian maksimum yang dicapai benda, B. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Tugas nomor 2, pada ketinggian 100 meter, sebuah benda bergerak secara vertikal ke bawah. Jika diberikan percepatan awal sebesar 70 meter per second, berapakah kecepatan benda pada saat ketinggian 50 meter di atas tanah? Nah, mohon dikerjakan tugas berikut ini, lalu minggu depan kita bahas bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmu kita bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum